Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua ingin membahas, ngobrol ringan aja tentang bagaimana perjalanan Manchester United di bulan Oktober, di bulan padat. Jadi Manchester United ini di bulan Oktober menurut gua sangat ketat ya jadwalnya ini. Harus melakukan pertandingan bahkan rata-rata 3 hari sekali. Ada beberapa memang yang 4 hari, tapi yang 3 hari itu cukup banyak. Dan Manchester United melakoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertandingan di bulan Oktober. Yang menurut gua, kalau gua melihat dari apa yang gua perkirakan ya, atau dulu kan di sebelum bulan Oktober gue sempat bikin ya perkiraan, prediksi ringan amatiran saja seperti apa perjalanan di bulan Oktober, karena memang pada saat itu gue akui memang nampaknya menakutkan. Kenapa? Jadwal ketat itu nomor satu. Manchester United ini kan masih belum stabil kalau menurut gue, masih belum konsisten banget. Ini merupakan musim pertama Erik ten Hag di luar Belanda, artinya menangani tim utama. Ya memang pernah di Bayern Munchen sih, iya, tapi kan Bayern Munchen 2 pada saat itu. Tapi saat ini tantangannya sangat besar loh, menangani klub sebesar Manchester United yang musim lalu carut marut ya. Bahkan di awal musim ya, menderita 2 kekalahan beruntun, banyak yang meragukan. Situasi pemain juga secara per individu ya selalu ada sesuatu lah ya, banyak di berita ya kan. Ini kan juga mempengaruhi kondisi tim menghadapi bulan Oktober, jadwal ketat, menghadapi lawan juga yang menurut gua sulit ya. Ada Manchester City, ada Chelsea, ada Tottenham Hotspur, ada juga kuda hitam Newcastle dan juga West Ham. Tidak mudah. Tapi sejauh ini sih menurut gue ya, apa yang gue lihat, Erik ten Hag bahkan bisa melampaui ekspektasi gue. Ringan amatiran melampaui ekspektasi gue sih dari hasil ya. Kalau dari sisi permainan, ya memang betul masih ada yang harus diperbaiki. Dan ini menurut gue sangat wajar. Kenapa? Sekali lagi, Manchester United ini masih berproses dan masih tahap awal. Cuman Erik ten Hag juga sering menyinggung klub sebesar Manchester United itu tidak bisa hanya berproses itu saja, tapi juga harus ada hasil yang diberikan. Dan sejauh ini melihat di mana sekarang Manchester United di papan klasemen dan juga di persaingan di kompetisi lain di Europa League katakanlah ya, memang betul sempat kepleset kan di kandang sendiri menghadapi Real Sociedad, tapi ya masih masih bisa menjaga peluang untuk bisa berprestasi lagi. Jadi menurut gue ini sesuatu yang cukup bagus, dan ini dilakoni di jadwal yang sangat padat di bulan Oktober. Satu hal yang harus diberikan kredit juga ya, paling tidak dari gue apresiasi, yaitu adalah tim fisik dari Manchester United, di mana mereka ini bisa mengembalikan kondisi pemain dalam waktu singkat. Rotasi yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini kan bukan rotasi secara besar-besaran. Karena apa? Menurut gue ya, sekali lagi, Erik ten Hag ini juga tidak ingin sembarangan menurunkan pemain. Dia selalu ingin menurunkan pemain yang paling siap secara kualitas dan juga secara sistem untuk taktik dan strategi ya. Sehingga hanya yang menurut dia bisa mengimplementasikan hal yang diinginkan sama di atas lapangan, itulah yang diturunkan. Tentu saja juga melihat bagaimana kondisi pemain yang cedera ataupun sakit tidak dipaksakan. Erik ten Hag di salah satu wawancara pernah mengatakan pemain yang diturunkan itu kurang lebih begini, dia bilang, di atas lapangan ini bukan untuk belajar, tapi untuk berperforma ya, untuk penampilan. Oleh karena itulah pemain muda tidak begitu banyak diberikan waktu. Kenapa? Karena Erik ten Hag hanya memberikan kesempatan bagi yang siap, dan itu sudah terbukti paling tidak dari Garnacho ketika diturunkan ya tampilnya memang bagus karena memang dinilai dia sudah siap. Pemain lain ketika tidak berperforma bagus, Erik ten Hag tidak ragu-ragu untuk mencadangkan, tidak ditampilkan dari awal. Dan so far sih menurut gue so far so good ya, sejauh ini cukup baik apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Dilihat dari hasil, sekali lagi ya, dari permainan ya gue tahu ada banyak hal yang harus diperbaiki, tapi hal yang paling menonjol yang bagus menurut gue adalah bagaimana kinerja lini belakang ya, kokoh. Lisandro Martinez tampil luar biasa, siapapun partnernya
bisa diangkat kualitasnya. Back kiri pun juga demikian, persaingan sehat ya. Luke Shaw dengan Malaysia di sektor bek kanan ini memang yang agak dangkal kedalaman skuadnya. Lini tengah pun juga semakin kokoh, Casemiro semakin semakin jelas statusnya di belakang, posisinya seperti apa. Adaptasi menurut gue sudah dilalui dengan cukup baik, kreativitas juga oke di lini tengah ya. Hanya saja lini depan ini ketajaman yang memang harus ditingkatkan lagi. Tapi sekali lagi ketajaman ini tujuannya untuk mencetak gol, dan sejauh ini Manchester United hampir selalu bisa mencetak gol ya. Walaupun ya harusnya bisa lebih lagi sih, itu gue sepakat di situ. Tapi untuk memenangkan pertandingan itu Manchester United sudah bisa melakoninya ya, bisa menggenggam kemenangan tersebut dari 9 partai di bulan Oktober yang sekali lagi sangat padat. Manchester United bisa mengemas 6 kemenangan. Menurut gue ini cukup bagus dan juga luar biasa. Oke, ini sebelum gua review secara ringan ya per partai. Ini kan gua pada saat itu sebelum bulan Oktober gue sempat bikin ya prediksi ringan amatiran saja sih. Memang dari skor banyak yang nggak bener ya di sini, tapi di preview ya ada beberapa aja kebetulan bener. Tapi dari 9 partai ini gua prediksi pada saat itu Manchester United akan memperoleh 5 kemenangan, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. Kenyataannya Manchester United di bulan Oktober 9 pertandingan, 6 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah, 16 membikin gol, 10 kebobolan, 5 kali clean sheet. Jadi ini lebih dari ekspektasi gue. Gue ekspektasinya 5 kemenangan, ternyata Manchester United 6 kemenangan. Bahkan 5 kali clean sheet. Menurut gue luar biasa. Memang betul ada partai-partai ketika kita menghadapi Sheriff Tiraspol, Omonia, yang menurut gue sih di atas kertas harusnya bisa clean sheet, harusnya bisa dimenangkan, dan itu bisa diamankan kemenangan dan juga clean sheet. Tapi memang ada hal-hal yang harus ditingkatkan ketika menghadapi Omonia, contohnya ya gol apalagi ya, bahkan waktu itu sampai harus menunggu menit terakhir. Ini adalah pertandingan Manchester United di bulan Oktober, diawali kalahan telak menghadapi Manchester City. Buat gue sih mungkin bisa dibilang ini kekalahan yang memang terhitung ya, bisa dihitung atau bisa diprediksi, karena ya pada saat itu gue berharap sebenarnya seri sih ya. Cuman ternyata bagaimana kualitas Manchester City di tangan Pep Guardiola ini memang sudah matang, lebih berpengalaman, kualitasnya pun juga jelas. Manchester United bahkan tertinggal telak di babak pertama, walaupun di babak kedua bisa bangkit ya, tapi tidak cukup dan memang ada gap. Itu tidak bisa dipungkiri. Manchester United ini masih berproses, masih tahap awal, sehingga ekspektasi betul-betul harus dijaga. Omonia di luar dugaan pada saat itu ya, bisa memberikan perlawanan, bahkan unggul duluan ya, karena kesalahan 2 gol ini menurut gue lebih karena kesalahan individu atau kesalahan unit ya, bahkan di lini belakang Manchester United, sehingga ya kebobolan 2 gol. Tapi Manchester United dengan mental karakter yang lebih baik akhirnya bisa mengamankan kemenangan juga ketika di Goodison Park menghadapi Everton. Luar biasa, di babak pertama mendominasi, sempat tertinggal dulu, tapi Manchester United sekali lagi karakternya ini yang berbeda dibandingkan dengan musim lalu, sudah mulai tampak di musim ini ya, dan bisa membalikan keadaan menghadapi Everton di Goodison Park yang selalu alot, selalu sulit ya. Everton juga pada saat itu sedang dalam tren yang positif. Menghadapi Omonia di kandang sendiri 1-0, lini depan menjadi masalah, tapi sekali lagi karakter tanpa pantang menyerah ya dari pemain Manchester United ini terus bergerak, terus mencari solusi, berkreasi, dan menurut gue ini tidak mudah ya. Banyak kejadian di musim lalu justru akhirnya pemain menjadi frustrasi karena tidak mampu menjebol gawang lawan yang sudah didominasi. Tapi akhirnya Manchester United bisa memenangkan pertandingan 1-0 dengan gol injury time dari Scott McTominay. Seri menghadapi Newcastle 0-0. Pada saat itu banyak yang berpendapat, termasuk juga mungkin Sobat Football United, yang mengatakan lawan Newcastle aja kok seri. Newcastle tampil dengan fisik, mengandalkan betul keunggulan fisik ya, yang kokoh di babak pertama, bukan hanya mengimbangi, juga berhasil mengancam pertahanan Manchester United. Tapi Manchester United menurut gue ya
di babak kedua melakukan perubahan. Ketajaman memang betul menjadi salah satu faktor juga di pertandingan tersebut, tapi jangan lupa Newcastle musim ini berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Lihat di mana sekarang mereka di papan klasmen. Menurut gua apa yang terjadi dengan Newcastle ini patut diperhitungkan ya. Eddie Howe ini yang sudah punya pengalaman duluan menangani tim di Liga Inggris, juga lebih dulu menangani Newcastle di musim lalu, sehingga dia sudah tahu apa yang harus diperbaiki, dan itu diperlihatkan betul bagaimana taktik strategi dia di babak pertama ini berjalan dengan baik, walaupun Erik ten Hag juga mengcounter taktik tersebut di babak kedua, sehingga Manchester United bisa lebih punya ruang momentum di babak kedua. Sayang tidak bisa dimanfaatkan, dikonversi menjadi gol, termasuk juga peluang di detik-detik terakhir bahkan ya dari Marcus Rashford. Menghadapi Tottenham, salah satu partai terbaik mungkin sejauh ini ya, luar biasa mendominasi betul Manchester United ini menghadapi tim Antonio Conte yang secara individu dan kolektif bahkan mungkin beberapa sektor lebih baik daripada Manchester United, lebih matang, lebih punya pengalaman, tapi Erik ten Hag dengan pasukannya berhasil membuat ya Manchester United bukan hanya menang, tapi menang dengan penampilan yang baik dan juga mendominasi. Tentu saja ada insiden di akhir pertandingan Cristiano Ronaldo, dan ini berbentuk di pertandingan selanjutnya menghadapi Chelsea. Ada hukuman, ada tindakan di situ. Manchester United tampil di Stamford Bridge menghadapi tuan rumah Chelsea. Menurut gue juga luar biasa di babak pertama mendominasi, memaksa Graham Potter mengganti taktiknya ya. Bahkan gol Chelsea yang diciptakan di menit ke-80-an ini kan karena kesalahan individu dari pemain Manchester United, Scott McTominay, akhirnya berujung penalti. Tapi yang luar biasa, karakter lagi-lagi. Pemain Manchester United pantang menyerah, akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melalui Casemiro. Menurut gua, partai di Stamford Bridge ini menunjukkan bagaimana attitude pemain sangat berbeda di dua pertandingan awal, Brighton dan juga Brentford. Dengan apa yang ditunjukkan menghadapi Chelsea ini berbeda betul. Sudah ada peningkatan. Secara taktik, technical, bisa sangat mengimbangi tuan rumah Chelsea yang di partai-partai sebelumnya juga tampil cukup baik ya. Bahkan tidak pernah kebobolan, 5 kali clean sheet. Tapi Manchester United ya bisa mengimbangi, bahkan sempat mendominasi pertandingan. Luar biasa. Dan di dua pertandingan terakhir menghadapi Sheriff dan juga Newcastle, menghadapi Sheriff menang, Garnacho diturunkan, menurut gue tepat, dan ya memang betul penampilannya juga oke. Dan Erik ten Hag menampilkan pemain ini betul-betul yang paling siap disesuaikan dengan strategi menghadapi West Ham. Berbeda lagi yang diturunkan, tidak secara konsisten mendominasi ya di babak pertama. Oke, di babak kedua justru West Ham yang menguasai. Di situ gue berpikir ada sedikit anti klimaks. Bukan tidak mungkin ada masalah fisik dan juga kedalaman skuad ya, dimana memang di beberapa sektor Manchester United ini ada pemain yang cedera kan ya, lini belakang pastinya Varane, Lindelof. Penampilan Harry Maguire menurut gue di pertandingan tersebut oke, bagus ya. Ini juga seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag dan juga beberapa pendapat lainnya, belum sempurna memang betul, tapi menurut gue harus diapresiasi ketika Harry Maguire datang ke pertandingan menghadapi atau ditampilkan ketika menghadapi West Ham. Tidak mudah loh, sudah lama absen. Bagaimana kritikan yang tajam terus-menerus diterima dari media, dari sosial media, bahkan dari fans Manchester United sendiri ya kan. Tapi dia bisa tampil pertandingan menghadapi West Ham ya. Memang betul masih ada beberapa kekurangan, beberapa kesalahan, tapi secara overall menurut gue tampilannya cukup bagus. Dan gue berusaha untuk objektif di sini. Dan seperti juga dikatakan oleh beberapa komentar lainnya. Jadi menurut gue ini harusnya bisa dijadikan minimal, setup minimal dari penampilan Harry Maguire. Jangan lebih jelek lagi, tapi ini dijadikan standar minimal. Artinya apa? Harus bisa lebih baik lagi. Ada Anthony cedera pada saat itu, sudah mulai ada ini ya beberapa, tapi menurut gua mudah-mudahan tidak parah, tidak jauh masa pemulihannya ya. Masih ada pemain yang belum kembali seperti kayak Anthony Martial, Rafael Varane sampai dengan Piala Dunia. Anthony masih belum tahu, cuman secara keseluruhan sih tim fisik Manchester United sih menurut gue bisa mengembalikan kondisi secara singkat ya. Pemain-pemain yang sering mendapatkan menit bermain, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, secara rata-rata mereka bisa main dengan menit bermain yang banyak. Dan menurut gue ini tidak lepas dari yaitu tadi tim fisik dari Manchester United. Dan kesimpulannya menurut gue dengan amatiran oke,
luar biasa, bahkan Erik ten Hag di bulan Oktober jadwal padat tapi bisa melampaui ekspektasi gue paling tidak dari sisi hasil. Dari sisi permainan memang betul gue sepakat masih ada yang harus diperbaiki ya, dan sekali lagi ini masih proses, masih tahap awal. Lini belakang oke, lini tengah kreatif oke, tinggal konsisten saja. Lini depan yang harus ditingkatkan kemampuannya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.